Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara Poskap, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Bersama dengan saya, Hadi. Pada episode kali ini Sobat, kita akan membahas tentang pentingnya mengenali gangguan tidur serta jenis-jenisnya. Acara ini dalam rangka memperingati World Sleep Day 2025. Ya Sobat, hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan dua orang narasumber kita yang ahli di bidangnya. Yang pertama, perkenalkan Dr. Zamroni M. Afif, spesialis saraf konsultan Embiomed dari program studi neurologi FKUB. Kebetulan beliau ini sangat ahli di bidang sleep disorder atau gangguan tidur. Untuk selanjutnya, narasumber kedua bersama dengan Dr. Susanti, spesialis paru konsultan. Mari Sobat, kita sapa kedua narasumber kita. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi dokter Susanti. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik ya dok. Jadi dokter, untuk hari ini kita ada bincang-bincang mengenai World Sleep Day dokter. Ya. Untuk episode ini kita khusus akan membahas beberapa poin-poin penting. Sekaligus kita memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan untuk teman-teman sobat-sobat sehat RSSA sekalian. Yang pertama, mungkin nanti kita akan berbincang-bincang tentang mengapa penting untuk mengetahui gangguan tidur. Yang kedua, mungkin nanti kita akan berbincang tentang apa saja sebenarnya dokter jenis-jenis gangguan tidur dan bagaimana kita bisa mengenalinya. Untuk yang ketiga, mari kita mengenal tentang gangguan jalan nafas saat tidur atau biasa disebut dengan obstructive sleep apnea, dan sebenarnya bagaimana dampaknya ini kondisi kepada pasien-pasien dan dampaknya terhadap kondisi paru-paru pasien kita. Selanjutnya yang terakhir, mungkin akan memberikan sedikit tips bagaimana cara mengatasi daripada gangguan tidur itu sendiri. Oke Sobat, untuk langsung kita mulai ke acaranya. Untuk yang pertama kepada Dr. Zamroni, ya. Sebenarnya dokter, untuk gangguan tidur ini banyak dari kita yang sebenarnya kurang paham tentang gangguan tidur itu sendiri, atau mungkin masih menganggap bahwa sebenarnya saya kurang tidur, atau mungkin tidur saya tidak puas, tidur saya tidak nyenyak, itu suatu hal yang lumrah atau lazim di kalangan kita. Sebenarnya dokter, mengapa penting untuk kita semua untuk mengenali gangguan tidur itu sendiri dokter? Monggo kepada Dr. Zamroni untuk memberikan edukasinya ke teman-teman sekalian. Oke ya, terima kasih Dr. Hadi. Selamat pagi Sobat RSSA semuanya. Jadi seperti yang sampaikan di pembukaan tadi, hari ini kita memperingati ya World Sleep Day tahun 2025 dengan tema khususnya Make Sleep Health a Priority. Artinya kita harus memprioritaskan tidur kita ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan kenapa sih kok kita perlu memperhatikan tidur kita gitu ya. Yang pertama, sebetulnya sepanjang kita hidup itu kira-kira hampir sepertiga hidup kita itu habis untuk tidur ya. Jadi selain kita aktivitas sehari-hari, itu kalau dihitung-hitung selama kita hidup, ternyata jam hidup kita itu sepertiga usia kita itu habis untuk tidur. Artinya sedemikian penting ya tidur ini untuk kita semuanya. Dan yang kedua, kenapa sih kita harus tidur yang berkualitas, yang cukup, dan juga yang baik gitu ya. Yang pertama, karena dengan tidur yang baik maka esok harinya tentu kita bisa beraktivitas juga dengan baik ya. Kita bayangkan kalau kita semalam aja tidak bisa tidur, pasti biasanya besoknya jadi gampang capek, sulit konsentrasi, atau mudah lupa gitu ya. Nah, untuk mencegah itu semua sangat penting sekali di malam harinya kita untuk tidur dengan baik supaya esok harinya kita bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengerjakan tugas semuanya dengan baik ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting, sudah banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwasannya banyak sekali gangguan-gangguan tidur yang nantinya akan menyebabkan juga terjadinya komplikasi yang cukup berbahaya buat kesehatan kita ya. Misalkan dengan adanya gangguan tidur, maka yang tadinya mungkin tidak menderita hipertensi bisa jadi ada hipertensi ya, atau ada diabetes misalkan, atau penyakit metabolik yang lain, obesitas ya, termasuk juga
penyakit kardiovaskuler ya, dan juga mungkin kami di bidang neurologi khususnya stroke ya. Jadi sudah banyak penelitian memang tidur yang tidak sehat nanti akan menyebabkan terjadinya faktor risiko penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena itulah penting sekali kita untuk memperhatikan ya tentang kualitas tidur kita. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Dr. Zamroni mengenai mengapa penting mengetahui gangguan tidur. Jadi seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, sobat, bahwa sebenarnya mengenali gangguan tidur sejak dini ini atau sejak awal bisa membantu mengurangi dampak negatif dari kesehatan kita untuk jangka panjangnya lagi. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya, Dr. Zamroni. Selanjutnya pertanyaan yang kedua untuk Dr. Zamroni, dokter. Ya. Untuk sebenarnya ini banyak sekali mungkin jenis-jenis gangguan tidur yang mungkin secara tidak disadari oleh beberapa sobat-sobat sehat RSSA di rumah. Baik mungkin ada yang susah untuk tidur atau yang sering mengantuk siang hari padahal pada saat lagi aktivitas kerja, atau mungkin yang paling sering kita dapatkan itu dalam bentuk ngorok, dokter. Nah ini sebenarnya gangguan tidur itu jenis-jenisnya ada apa-apa saja, dokter? Mungkin bisa diterangkan kepada sobat-sobat sehat RSSA di rumah. Ya, baik, terima kasih. Ya, betul sekali sobat RSSA. Jadi ada beberapa kelompok ya terkait dengan gangguan tidur ini. Mungkin yang paling sering kita alami atau bahkan sering kita temui di praktek sehari-hari ya, juga mungkin para dokter sekalian, sahabat sekalian. Mungkin yang pertama insomnia ya. Jadi banyak sekali pasien datang ke praktek kita begitu mengeluhkan sulit tidur ya. Tapi sebetulnya insomnia ini bukan hanya sulit memulai tidur ya, tapi juga sulit mempertahankan tidur. Kemudian kalau kadang orang tua ya mungkin terbangun dini hari kemudian sulit tidur kembali, nah itu juga termasuk insomnia ya. Bahayanya apa itu tadi ya? Yang jelas kalau kita mengalami insomnia, misalkan sampai tidur terganggu semalam, tidak bisa tidur sama sekali ya, tentu esok hari aktivitas kita juga sulit ya. Kemudian yang kedua, justru sebaliknya ya, ada yang kita sebut dengan hipersomnia ya. Jadi hipersomnia tadi sudah disampaikan kalau ngantuan ya istilahnya. Jadi ngobrol-ngobrol gini aja kok tiba-tiba ngantuk sekali tidak tertahankan ya, di tengah-tengah rapat kok tiba-tiba udah ngantuk sekali tertidur ya. Atau mungkin mahasiswa kita ya kuliah kemudian kita ngajar kok udah tiduran gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan hipersomnia. Sebenarnya pengelompoknya juga banyak sekali hipersomnia ini, tapi intinya sama, kalau kita mudah sekali mengantuk otomatis kita juga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik ya. Dan yang ketiga tadi kelompok gangguan tidur yang kita sebut dengan sleep related breathing disorder ya. Jadi yang mungkin salah satu contohnya adalah obstructive sleep apnea. Nanti mungkin akan banyak dibahas juga oleh Dr. Santi ya. Jadi sleep related breathing disorder artinya gangguan pernafasan yang muncul saat tidur atau terkait dengan tidur. Biasanya tadi ya gejalanya pasiennya ngorok keras, kemudian disertai dengan henti nafas sebentar gitu ya, baru kemudian ada usaha untuk bernafas. Nah, saat usaha untuk bernafas inilah jadinya pasien mudah sekali terbangun gitu. Nah, sehingga pada saat dia tidur sebentar sudah mau tidur kemudian terbangun lagi gitu ya, mau tidur kemudian terbangun lagi, sehingga mengganggu juga kualitas tidurnya. Nah, sleep apnea ini juga banyak sekali terkait dengan faktor risiko ya terjadinya penyakit-penyakit yang berbahaya, termasuk tadi penyakit kardiovaskuler dan juga stroke mungkin ya. Kemudian kelompok yang keempat ada yang kita sebut dengan sleep related movement disorder. Jadi movement disorder itu movement gangguan gerak artinya ya. Jadi ada beberapa jenis gangguan gerak yang muncul saat tidur. Misalkan ada yang kita sebut dengan restless leg syndrome ya. Restless leg syndrome artinya kakinya tidak bisa istirahat gitu ya. Saat sudah mau istirahat, sudah mau tidur, kakinya harus digerakkan karena rasa tidak nyaman di kaki ya. Nah, itu juga menyebabkan pasien jadi sulit untuk memulai tidur. Atau mungkin di tengah-tengah tidur ada gerakan kaki yang tiba-tiba muncul secara spontan ya, dan itu berlangsung secara periodik. Namanya periodic limb movement of sleep ya. Jadi gangguan gerakan kaki yang terjadi secara periodik. Nah, itu juga menyebabkan terjadinya pasien jadi sering terbangun saat malam hari ya. Kemudian ada lagi kelompok gangguan tidur lain yang kita sebut dengan gangguan ritme sirkadian. Nah, gangguan ritme sirkadian itu apa? Contohnya gampangnya kalau kita pergi ke luar negeri ya, apalagi kalau jam di sana mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan di Indonesia misalkan, atau kadang kita
bepergian di pesawat mungkin hampir lebih dari 12 jam atau bahkan 24 jam ya, kita akan mengalami jet lag ya. Nah, kadang sampai di sana loh harusnya ritme tubuh kita ini waktu siang gitu, tapi di sana ini malam gitu ya, sehingga kita dipaksa untuk tidur ya tidak bisa tidur karena ritme tubuh kita jam-jam itu adalah jam untuk bangun gitu. Kemudian ada lagi yang terakhir yang kita sebut dengan parasomnia. Parasomnia ini artinya ada gangguan tidur yang muncul pada saat perubahan fase tidur ya. Jadi kita sebetulnya tidur itu tidak melulu tidur dalam tidur terus ya, enggak ya. Jadi ada perubahan fase-fase tidur, mulai dari tidur yang dangkal, tidur yang dalam, sampai ada yang kita sebut tidur yang nyenyak sekali, kita sebut dengan REM sleep. Nah, di antara perubahan fase tidur itu muncul beberapa jenis gangguan tidur. Salah satunya mungkin sleepwalking ya. Jadi bisa saja pasien itu jalan sambil tidur ya, atau melakukan aktivitas lain sambil tidur. Nah, itu mungkin kelompok-kelompok gangguan tidur yang kadang tidak kita pahami semuanya ya, mungkin hanya 1-2 saja yang tahu ya. Baik dokter, jadi itu sobat, bahwa sebenarnya gangguan tidur itu bukan hanya susah untuk tidur atau tidur terus atau mendengkur. Ternyata banyak juga kita dapatkan gejala-gejala yang mungkin kita sadari atau bahkan kita sendiri yang mengalami gejala-gejala seperti tadi, seperti misalnya ada susah tidur, terus mendengkur saat tidur, atau gampang ngantuk, atau mungkin gerakan-gerakan tambahan pada saat tidur ya dokter ya. Betul sekali. Lalu ada juga pada yang sangat sepertinya jarang tapi ekstrim, ini seperti jalan saat tidur dokter ya. Iya, ini sepertinya gejala-gejala ini dokter mungkin bukan hanya pasien saja dokter ya yang merasakan, tapi mungkin bisa dikonfirmasi oleh keluarganya dokter. Mungkin ada keluarga yang keluarga sobat di rumah yang oh sepertinya keluarga saya kok kalau malam tidur kok kakinya goyang-goyang, bergerak-bergerak sendiri, atau kok tiba-tiba saya temukan di tempat makan ya dokter ya. Jadi mungkin bisa dikonfirmasi lagi dokter. Okay. Sebenarnya tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang obstructive sleep apnea dokter, atau gangguan jalan nafas pada saat tidur. Untuk sebagai perkenalan kepada sobat-sobat sehat RSSA di rumah, sebenarnya bagaimana dokter fungsi pernapasan yang normal terlebih dahulu dokter? Monggo bisa diceritakan kepada teman-teman di rumah. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa pembawa acara. Ya sobat sehat, kita senang sekali ya, hari ini adalah hari kita memperingati hari tidur sedunia sebetulnya, World Sleep Day. Artinya ya kita memang harus concern terhadap tadi kebutuhan tidur. Tadi Dr. Santoni juga sudah menyampaikan bahwa kebutuhan tidur itu adalah prioritas ya, karena sepertiga hidup kita adalah justru habis dengan tidur sebetulnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya dokter paru juga terlibat di dalam gangguan tidur ini? Tadi seperti disampaikan bahwa salah satunya adalah gangguan tidur itu adalah obstructive sleep apnea ya. Bahwasanya terjadi kondisi ya, sebenarnya kondisi penutupan jalan napas baik itu penuh maupun sebagian. Pada pasien-pasien seperti itu tentu saja akan memicu, tentu saja ya, kalau yang normal akan berupaya untuk napas kan ya, karena kan pasien-pasien di dalam tidurnya tentu saja akan berupaya untuk napas biasa ya kalau normal, tapi kalau misalnya ternyata tertutup pasti dia akan berupaya untuk bernapas. Nah, upaya bernapas inilah yang akan dirasakan oleh pasien seperti tercekik gitu ya, seperti tercekik. Nah, pada orang-orang normal tentu saja tidak demikian. Nah, tadi disampaikan juga gimana sih sebetulnya jalan napas yang normal itu? Tentu saja jalan napas yang normal mulai dari saluran pernapasan atas sampai dengan saluran pernapasan bawah. Sebetulnya dokter paru itu lingkupnya ada di saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas lebih banyak sebetulnya ke teman sejawat ada di THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Tetapi tentu saja ini adalah menjadi satu united ya, satu kesatuan sebetulnya saluran napas. Nah, dari saluran napas yang tidak normal, kalau normal tentu saja tidak ada periode-periode tersebut. Kondisi di mana harus tertutup misalnya ya, oleh kondisi tadi tertutup sebagian ataupun penuh untuk saluran napas itu tidak terjadi pada orang normal. Nah,
pada orang-orang yang tadi OSA itu ternyata kondisi ini bisa mengakibatkan, meskipun itu di saluran napas bagian atas, itu kan sebenarnya terjadinya di bagian atas ya. Meskipun di bagian atas, ternyata resiko dari mendengkur dan juga saluran napas bagian atas itu tertutup akan menimbulkan dua hal, yaitu di lokal dan juga sistemik. Ya, jadi keluar dirilisnya semua proinflamasi dan sebagainya. Nah, ini proinflamasi inilah yang menjadi zat-zat proinflamasi inilah yang sebetulnya menjadi resiko pada pasien-pasien dengan kondisi di parunya. Misalnya ada pasien asma, pasien PPOK, pasien interstitial lung disease terpicu untuk eksaserbasi. Itu sebetulnya. Jadi pasien-pasien inilah yang harus kita waspada. Nah, ini juga ternyata terbukti pada beberapa penelitian. Dulu pada tahun 2014 orang menduga ini ada hubungannya, ternyata benar. Terbukti sebanyak 19%. Pada tahun 2015 penelitian dilakukan lagi, ternyata meningkat tinggi sekali sebanyak 69%. Jadi itu luar biasa sekali hubungan antara seseorang dengan obstruktif sleep apnea dengan penyakit-penyakit di saluran napas bawah. Banyak juga risiko-risiko pada pasien-pasien yang dengan saluran napas bawah ini atau dengan kondisi-kondisi komorbid lainnya seperti gendut ya, obesitas. Ini nggak boleh obes pada pasien asma, ya, itu nggak boleh. Itu salah satu risiko juga akan menimbulkan OSA dan asma. Dan juga pasien-pasien yang kalau PPOK merokok, itu luar biasa itu juga ya. Merokok ini juga banyak hal. Orang mungkin merasa merokok aku kan nggak kena stroke, ya tapi bisa jadi OSA atau bisa jadi PPOK atau bisa jadi kanker dan sebagainya. Merokok itu benar-benar banyak mudaratnya ya dokter. Mungkin 99% mudarat dibanding manfaat. Selain itu juga salah satunya juga GERD, gastroesophageal reflux. Itu yang bolak-balik sendawa dan sebagainya, itu juga penting untuk kita harus waspada ya, hati-hati. Mungkin itu dong. Siap, terima kasih banyak dokter Susanti. Nah, itu dia sobat, bahwa sebenarnya mendengkur ini bukan sesuatu yang lazim ya dokter ya. Mendengkur ini bukan sesuatu yang lazim yang mungkin oh iya saya ada keluarga saya yang ngorok, tidak apa-apa, tapi efek jangka panjangnya nanti yang bisa menjadi permasalahan di suatu hari nanti. Nah, itu sudah kita dengarkan sobat secara bagus sekali tentang penjelasan mengapa mendengkur itu sangat berbahaya terhadap kesehatan paru-paru, terutama dalam jangka panjang dokter ya. Kepada dokter Zamroni, dokter mungkin bisa dijelaskan dokter bagaimana cara kita mendiagnosis OSA dokter, dan mungkin juga bisa sedikit dijelaskan bagaimana gejala umum serta mungkin faktor resiko apa saja yang bisa ditemukan pada pasien-pasien dengan OSA ini dokter. Monggo dokter. Ya, baik, terima kasih. Melanjutkan lagi ya sobat RSSA, yang disampaikan dokter Santi tadi sebenarnya cukup banyak. Satu lagi, memang ada beberapa gejala ya, gejala yang kita curigai, oh jangan-jangan pasien ini menderita suatu obstructive sleep apnea atau OSA ya. Pertama biasanya dari ceritanya ya, dari cerita biasanya kalau pasiennya mungkin tidak merasa ya, kadang teman tidurnya begitu, entah suaminya, yang sering mungkin istrinya ya, karena kebanyakan pasien OSA ini laki-laki ya. Biasanya bapak ini ngorok sekali dok, itu yang pertama ya, jadi ngoroknya keras sekali sampai gitu ya, mohon maaf, dan ada seperti periode henti nafas ya. Jadi sebentar kok bapak kayak nggak nafas, nah, gitu ya. Baru kemudian diikuti dengan usaha untuk bernafas. Jadi biasanya pasien seperti nah gitu ya, tadi disebutkan ada kayak tercekik ya, atau mungkin kadang dikeluhkan terbatuk-batuk saat tidur gitu ya. Nah itu yang harus kita ketahui, jangan-jangan itu suatu sleep apnea ya. Beda dengan ngorok yang biasa tadi. Kalau ngorok biasa kadang kita kalau tidur nyenyak sekali atau capek habis kerja seharian dok ya, tidurnya kita nyenyak begitu, kemudian kok ngorok ya gitu ya. Asalkan mendengkur tidak diikuti dengan henti nafas atau tidak diikuti dengan terbangun karena usaha untuk bernafas, mungkin saja itu masih suatu hal yang fisiologis atau normal ya. Nah, kemudian biasanya pasien dengan OSA itu tadi secara fisik ya, biasanya mohon maaf ya, mungkin biasanya pasien obes, gemuk rata-rata ya, atau ada kelainan di struktur jalan nafas atau anatomi dari jalan nafas ya.
Kadang perawakan pasien itu ya di samping gemuk tadi biasanya lehernya pendek ya, kemudian ada penumpukan lemak di leher gitu ya. Pada anak mungkin juga ada biasanya ya pembesaran kelenjar adenoid atau tonsil, pembesaran tonsil. Nah, itu juga seringkali menyebabkan terjadinya obstructive sleep apnea. Nah, kemudian bagaimana mendiagnosisnya gitu ya. Artinya kalau kita ketemu pasien yang curiga seperti ini, nah kita lakukan pemeriksaan rekam tidur ya, atau istilahnya kita sebut sebagai polisomnografi ya. Nah, kebetulan kita di RSSA juga punya ya, sobat RSSA sekalian ya. Jadi polisomnografi, poli itu artinya banyak ya, somno itu artinya tidur, grafik artinya nanti kita bisa tahu gelombang-gelombang parameter tidur yang kita evaluasi. Artinya banyak parameter ya, jadi bukan hanya oh pasien ini tidur apa enggak gitu, enggak ya. Tapi kita juga bisa tahu termasuk tadi untuk sleep apnea, pola pernafasan pasien bagaimana ya, kemudian ada enggak gerakan nafas dari otot dinding dada, perut terutama ya. Kemudian kita termasuk evaluasi saturasi oksigen selama dia mengalami OSA juga selama tidur gitu. Termasuk tadi ketika ada sleep apnea, ada enggak gangguan ke arah termasuk ritme jantung ya. Kadang seringkali pasien dengan OSA ini juga disertai dengan gangguan ritme jantung ya dok ya. Saat malam hari kok tiba-tiba muncul aritmia misalkan, atau saat tidur kok bapak ini terasa berdebar-debar gitu ya. Nah itu kadang disertai dengan gangguan irama jantung. Artinya penting sekali pada pasien-pasien dengan kecurigaan itu suatu obstructive sleep apnea, harusnya kita lakukan pemeriksaan polisomnografi. Baik dokter. Nah itu dia sobat sehat RSSA, bahwa sebenarnya obstructive sleep apnea ini atau OSA ini, atau yang sering kita sebut dengan mendengkur ini, punya gejala yang sangat banyak dan mengganggu beberapa organ-organ kita. Nah, kebetulan di sini sudah bisa melakukan polisomnografi ini dokter ya, PSG, sering kita sebut dengan PSG. Jadi ini PSG biasa kita lakukan pada pasien-pasien di poliklinik kita dokter. Ya. Jadi, untuk dokter Zamroni dokter, nah pada pasien-pasien dengan OSA ini dokter, kalau sudah dilakukan PSG, polisomnografi, rekam tidur, mungkin ada pilihan pengobatan untuk pasien-pasien ini dokter, bisa disampaikan kepada sobat-sobat sekalian. Oke ya, terima kasih. Jadi sobat RSSA, ketika kita sudah ketemu ya pasien dengan sleep apnea, kemudian setelah kita rekam melakukan polisomnografi, maka kita bisa tahu oh kira-kira memang ini mengarah ke obstructive sleep apnea atau tidak ya. Nanti dari polisomnografi itu paling tidak kita akan tahu oh kira-kira derajat OSA-nya berapa ya, apakah ringan, sedang atau berat ya, mild, moderate atau severe gitu. Nah langkah berikutnya biasanya kita cari oh kira-kira apa faktor penyebab atau faktor risiko dari OSA-nya ini ya. Seperti tadi ya, mulai dari berat badan, kemudian jalan pernafasan atas. Nah kemudian kita cari faktor risiko yang mungkin juga komorbid terkait dengan OSA-nya tadi yang sampaikan Dr. Santi ya. Mungkin ada kelainan di bidang paru kah, atau mungkin di THT kita curiga ada penyempitan jalan nafas yang disebabkan karena kelainan anatomi ya. Artinya kita bekerjasama dengan baik dari sejawat THT ataupun dari sejawat paru. Kita cari dulu, oh kira-kira ini penyebab dari OSA-nya apa ya. Kalau kita sudah ketemu, oh kira-kira ada kausa yang khusus terkait dengan OSA-nya, maka kausa itulah yang harus kita intervensi. Misalkan pasien ini memang obes penyebabnya, ya sudah berarti obes itu yang harus kita tangani ya. Mungkin perlu kita atur gizi ya, konsultasi ke gizi dan lain sebagainya. Oh ternyata ditemukan ada penyempitan jalan nafas saat tidur karena kelainan dari otot pernafasan. Oh mungkin sejawat THT akan melakukan tindakan operatif misalkan ya. Seperti tadi mungkin ada pembesaran kelenjar juga ya, tonsil, adenoid pada anak, oh mungkin perlu dilakukan operatif. Nah itu merupakan pertimbangan-pertimbangan salah satu terapi kalau kita temu pasien dengan OSA ya. Nah kalau memang suatu pasien itu kadang tidak ada faktor risiko yang lain, tidak perlu dilakukan intervensi yang lain, atau kadang ya pasien memilih tidak dilakukan tindakan intervensi yang khusus, maka ada suatu alat yang harus dipakai oleh pasien pada saat tidur ya, yang kita sebut dengan positive airway pressure atau PAP ya. Jadi positive airway pressure artinya alat ini memberikan tekanan positif ya, biasanya berupa alat yang disambungkan ke selang nanti ke hidung dan mulut pasien gitu. Dia memberikan tekanan positif yang dipakai selama tidur. Jadi harapannya pasien selama tidur pakai alat itu
sehingga membuka jalan nafasnya, sehingga mencegah terjadinya penyempitan jalan nafas, otomatis akan menghilangkan mulai dari ngoroknya, kemudian sleep apnea-nya sendiri juga akan hilang gitu ya, dan harapannya tidurnya lebih nyaman dan lebih berkualitas. Baik, dokter. Berarti secara keseluruhan bahwa sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana mendiagnosis dahulu, dokter. Ya, betul sekali. Apakah dia masuk dalam derajat mana, ringan atau sedang atau berat? Lalu untuk tata laksananya itu mengikuti daripada penyebab utama daripada OSA tadi. Kepada Dokter Santi, dokter, untuk dari bidang paru atau pulmonologi, kira-kira pilihan pengobatan untuk OSA apakah ada atau tidak? Iya, terima kasih dok. Jadi sebetulnya tadi sudah disampaikan dokter sebelumnya, dan juga saya sampaikan bahwa kita perlu awareness, kewaspadaan untuk diagnosis dulu. Sebelum kita masuk lanjut ke pengobatan, tentu saja diagnosisnya harus tegak dulu ya dok. Nah kami di bidang paru itu sebetulnya harus muncul kewaspadaan jika seseorang itu tidak bisa mengontrol penyakitnya. Misalnya asmanya tidak terkontrol, PPOK-nya tidak terkontrol, ILD-nya tidak terkontrol, wajib kita melakukan suatu screening. Ya, screening kita kan ada kuesioner ya, pakai stop bank kuesioner. Nah, kita bisa melakukan itu. Lalu selain stop bank, kami di bidang paru itu juga berupaya untuk melakukan deteksi dini atau screening menggunakan kerjasama dengan MIPA, menggunakan volatile organic compound. Jadi seperti dulu kalau waktu pas COVID kita mengenal genos. Nah sekarang ini juga sama sebetulnya, kita menangkap apa yang dikeluarkan atau apa yang dieksalasikan oleh pasien. Jadi nanti di situ dilihat pola dari molekul dari volatile organic compoundnya, dan kita sudah punya beberapa penelitian, alhamdulillah ada yang bisa kita pakai untuk screening. Kalau muncul molekulnya adalah ini, yang ini meningkat, yang ini menurun, itu kemungkinan ke arah sana seperti itu. Tapi tentu saja itu untuk meningkatkan yang sudah established. Kuesioner kan sudah established sebetulnya ya, tapi kuesioner kadang kita ragu, ini bisa nggak sih lebih dari 5 atau benar nggak sih sebelum kita rujuk ke neurologis. Ya jadi kita mungkin bisa dikuatkan dengan penggunaan VOC tersebut. Kalau itu semua udah established, kita bisa merujuk. Ya, beberapa kali saya juga merujuk kepada Dokter Zamroni nih. Pasien-pasien saya rujuk, Dokter Zam, ini saya kayaknya bukan pasien saya deh. Pasiennya datang seperti ini. Alhamdulillah, kayaknya sesuai ya dok. Ya. Bahkan derajatnya udah berat kayaknya ya. Nah selain itu juga salah satu peserta didik kita juga sama. Dulu waktu kita terima, dia menyampaikan penyakitnya adalah asma. Nah waktu ternyata di dalam kita berinteraksi, ternyata bukan asma sepertinya. Nah kita cobakan untuk ikut polisomnografi. Langsung Dokter Zamroni menyampaikan bahwa itu bukan asma dok, sepertinya ada komorbid lainnya, dan ternyata terbukti memang ada satu kelainan ya kongenital justru di saluran napas atas ya dok ya. Nah itu kita konsulkan ke teman sejawat kita di THT. Itu alhamdulillah jadinya. Jadi sebenarnya bisa terjadi tuh miss seperti itu dan sebagainya. Jadi kembali lagi kolaborasi kita dan awareness ya, awareness kita. Nah sekarang kalau kita sudah mendeteksi, tentu saja tidak bisa pengobatan itu satu-satu, karena kita sudah tahu misalnya ada penyakit parunya dan ada penyakit dari bidang neurologinya nih misalnya ketemu ya, kedua-duanya harus dilakukan bersama-sama baru bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Tidak bisa hanya paru saja atau dari neurologi saja, tidak bisa, sama-sama, karena memang mempunyai pola masing-masing. Misalnya pasien asmanya, kalau asmanya tidak diobati juga dia akan terus-menerus eksaserbasi serangan, maka dia menjadi sesuatu yang tidak terkontrol meskipun dia sudah menggunakan CPAP-nya misalnya begitu. PPOK juga sama, dia akan tetap terjadi hipoksemia misalnya di waktu siang hari karena CPAP hanya digunakan di malam hari. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus kita juga menyampaikan harus ada penambahan LTOT misalnya seperti itu. Jadi semua kita harus kolaborasikan. Insya Allah kita sudah sangat-sangat baik, dan Dokter Zamroni merupakan salah satu staf pengajar juga yang masuk di dalam semester 7 di tempat kami. Alhamdulillah. Oke, demikian dok. Terima kasih banyak dokter. Berarti sebenarnya dari bidang paru ini untuk terapi OSA itu sebenarnya bukan hanya satu terapi saja, tetapi kita mencari
penyebab lainnya juga dokter yang memperberat kondisi paru-paru. Sehingga untuk pengobatan bukan hanya tentang satu penyakit saja diobati, tetapi pengobatan parunya juga tetap holistik. Mungkin juga untuk faktor-faktor kayak asma, berarti yang menyebabkan asma, mencetuskan asma tetap dihindari sama pasien. Sama untuk PPOK mungkin merokok dokter, betul, untuk dikurangi ya. Betul. Itu paling susah tuh dok. Oh. Padahal kita di RSSN udah punya klinik berhenti merokok. Tapi saat ini Allah ya. Susahnya untuk yang menghadirkan para pasien datang ke klinik kita itu sulit. Ya. Baik. Sama yang menarik tadi itu tentang VOC dokter. Ya itu merupakan ilmu baru seperti yang dokter, dan kami harap bisa segera diterapkan untuk pasien-pasien kita semua. Insya harus kolaborasi dengan dokter. Untuk segmen terakhir dokter, mungkin ada tips bagaimana cara mengatasi dan mencegah dari gangguan tidur itu. Monggo Pak Dokter Zamroni untuk membagikan tipsnya kepada sobat-sobat sehat di rumah. Oke, baik, terima kasih. Ya, mungkin terakhir Sobat RSSA sebelum kita tutup. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjaga ya kualitas tidur kita dengan baik ya. Intinya ada yang kita sebut dengan sleep hygiene ya. Sleep hygiene itu adalah membiasakan supaya kita bisa tidur dengan sehat ya, dengan baik. Jadi yang pertama, kita harus punya kebiasaan tidur yang teratur ya. Bangun dan tidur yang teratur. Jadi artinya kalau sobat sekalian mungkin saya kebiasaan tidur jam 10 atau mungkin jam 11 gitu ya. Mungkin kita muslim jam 4, jam 5 mungkin sudah terbangun, ya sudah kita usahakan kita sesuai dengan jadwal tidur dan bangun kita ya. Jangan kadang mumpung akhir minggu libur, ya udah kita bangun siang dulu gitu ya. Atau bangun kemudian tidur lagi gitu. Nah, sebaiknya jangan seperti itu ya. Karena itu akan mengganggu ritme sirkadian kita. Jadi nanti lama-lama kita bisa mengalami gangguan tidur ya. Dan yang kedua, nah ini yang penting, kalau kita mau tidur kita harus menyiapkan diri kita dan juga lingkungan kita yang seideal mungkin untuk tidur ya. Artinya apa lingkungan seperti adem seperti studio ini dok ya. Studionya podcast ini dingin sekali, nyaman ya untuk tidur. Tetapi harus gelap ya, jadi tidak boleh terang sini, jadi harus gelap. Kenapa? Karena gelap itu merangsang salah satu zat yang kita sebut dengan melatonin ya di otak. Jadi zat melatonin ini terproduksi ketika kita mau tidur, dan itu merangsang kita untuk masuk ke stadium tidur. Sehingga penting sekali dengan kondisi gelap, harapannya produksi melatonin bisa maksimal supaya kita bisa memulai tidur dengan nyaman ya. Dan yang ketiga, gunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Nah ini juga penting ya. Kadang di masa kini apalagi dengan segala kesibukan kita, mungkin juga adik-adik putra-putri kita ya, kadang di kamar ya ada laptop, ya ada gadget, ya ada TV, segala macam dok ya. Nah itu harus pintar-pintar kita untuk menggunakan alat elektronik ini sesuai fungsinya gitu ya. Jadi jangan kita menggunakannya pada saat kita mau tidur. Artinya kalau kita mau tidur, kita harus matikan gadget, matikan televisi ya. Jadi tidak boleh ada cahaya yang terpapar langsung ke mata ya, supaya kembali lagi tidak mengganggu produksi dari melatonin tadi ya. Dan juga termasuk, nah ini ada sebetulnya teknik bagi para sobat sekalian atau para pasien yang mungkin mengalami insomnia. Kadang semakin lama di tempat tidur dia akan semakin gelisah ya, karena tidak bisa tidur. Nah kalau kita selama memulai tidur sampai kira-kira 30 menit harusnya kita sudah tertidur ya. Kalau tidak bisa tidur, nah jangan dipaksa untuk tidur gitu. Jadi lakukan aktivitas ringan terlebih dahulu, mungkin kamar mandi atau mungkin ke ruang tengah sejenak, baca-baca atau apa ya. Intinya adalah memutus pikiran supaya kita tidak semakin gelisah akan tidur kita gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan stimulus kontrol. Jadi mengontrol tidur kita bagaimana supaya bisa memulai tidur dengan nyaman ya. Nah kemudian hindari zat-zat atau beberapa obat-obatan mungkin juga ya yang justru itu mengganggu saat kita memulai tidur. Seperti tadi termasuk kafein ya. Jadi para sobat sekalian yang mungkin kebiasaan ngopi, kadang trennya kan ngopi dok ya. Putra-putri kita, anak didik kita mungkin nugas sambil ngopi. Nah ini harus pintar-pintar ya mengatur jadwal. Sebaiknya minum kopi jangan mendekati jam-jam tidur. Apalagi kalau kita ya mungkin yang sensitif terhadap kafein, ya mungkin menjauhi ya. Jangan minum kafein sebelum tidur. Termasuk juga stimulan lain, termasuk tadi di rokok ya. Jadi ada zat stimulan yang juga
mengganggu siklus tidur kita, termasuk juga minuman beralkohol ya, mungkin menyebabkan mudah tidur tapi juga mengganggu stadium tidur kita. Nah, itu juga nanti bisa menyebabkan terjadinya gangguan tidur ya. Nah, itu mungkin beberapa tips supaya kita bisa memulai tidur dengan nyaman yang kita sebut dengan sleep hygiene. Baik, terima kasih banyak atas tipsnya dokter. Nah, itu sobat RSSA bahwa sebenarnya penting dari kita untuk menerapkan sleep hygiene. Nah, sleep hygiene itu mulai tidurnya harus rutin di jam yang sama, terus jangan begadang, terus menghindari kopi sama alkohol sama rokok juga dokter ya. Sama, nah untuk zaman kita ini sering bermain gadget dulu dok sebelum tidur. Nah, ini ternyata juga mengganggu siklus tidurnya beberapa pasien dokter ya. Sama mungkin jika teman-teman atau sobat sehat RSSA mengalami gangguan tidur, mungkin bisa konsultasikan ke dokter spesialis neurologi atau klinik tidur kami di RSSA ini. Ya. Terima kasih banyak dokter. Sebagai kesimpulan untuk sobat di rumah bahwa podcast ini menekankan pentingnya mengenali gangguan tidur karena tidur yang berkualitas berperan krusial dalam kesehatan dan fisik dan mental kita. Gangguan tidur yang umum yang sudah dijelaskan tadi meliputi insomnia atau gangguan tidur, memulai tidur, sleep apnea terutama obstructive sleep apnea atau gangguan jalan nafas saat tidur. Nah, ini berhubungan dengan resiko penyakit-penyakit paru-paru. Ada juga gangguan gerak pada saat tidur. Pada pasien-pasien sering kita dapatkan kakinya goyang-goyang pada saat tidur, kakinya bergerak pada saat tidur, atau parasomnia yang biasa ditandai dengan pasien berjalan saat tidur, ditemukan tiba-tiba di dapur, atau gangguan ritme sikardia seperti yang dijelaskan sama dokter Zamroning tadi bahwa pasien-pasien yang terbang lama atau sering begadang itu jam tidur, siklus tidurnya itu berubah sobat. Jadi itu masuk juga ke dalam gangguan-gangguan tidur. Mungkin ada dari kita atau dari keluarga, dari sobat-sobat sehat RSS semua yang mengalami keluhan tersebut, bisa berkonsultasi dengan polineurologi dokter ya, poli tidur untuk kita lakukan pemeriksaan yakni polisomnogram. Nah, untuk mengatasi dan mencegah gangguan tidur, maka disyaratkan untuk menerapkan hygiene tidur yang baik, menciptakan kualitas tidur yang nyaman, menghindari paparan layar gadget sebelum tidur, dan tentunya rutin berolahraga. Baik kepada Dr. Zamroni Afif, spesialis konsultan MBiomed, dan Dr. Susanti, spesialis paru konsultan. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga ilmu yang dokter-dokter berikan hari ini dapat membantu sobat sehat RSSA di rumah untuk lebih peduli terhadap kualitas tidurnya. Mari sobat, kita tingkatkan kualitas tidur demi kesehatan yang lebih baik. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Hadi, sampai jumpa di episode Oskap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.